Kalian mau belajar bahasa Jepang tapi bingung mulainya dari mana? Mulai dari belajar hiragana katakana dulu. Kenapa? Karena nanti kalian belajar kosakata baru, cara baca kanji yang baru, dan pola kalimat yang baru, kalian bakal belajar ya pakai hiragana dan katakana. Perkenalan dulu tentang aksara Jepang ya. Aksara Jepang itu ada 3. Hiragana, katakana, kanji. Hiragana dan katakana masing-masing ada 46. Belum termasuk cacuco, kyakyukyo. Kalau kanji yang dipakai buat sehari-hari aja untuk N1 itu ada 2000 kanji aja kok. Sisanya yang jarang dipakai untuk sehari-hari itu ada lebih dari 50.000 kanji. Jadi aksara Jepang ada hiragana, katakana, kanji. Tapi di series ini kita cuma belajar 2, hiragana dan katakana untuk kamu pemula yang mau belajar bahasa Jepang. Hiragana, katakana, bedanya apa ya? Mungkin beberapa dari kalian udah tahu ya kalau hiragana itu dipakai untuk cara baca kosakata asli Jepang, sebagai partikel, sebagai okurigana dan furigana. Loh, bentar. Okurigana sama furigana itu apa, Sensei? Kita sering lihatnya dalam kosakata Jepang, biasanya ada kanjinya terus diiringi dengan hiragananya gitu loh. Nah, hiragana yang mengiringi, yang menemani kanji ini namanya okurigana. Jadi, okurigana itu hiragana yang nempel dengan kanji. Kanji aja deh nemenin, masa kamu enggak? Terus kita suka lihat kalau di manga atau komik Jepang gitu, ada hiragana di atasnya kanji ini, kecil biasanya. Itu namanya yang ini furigana. Jadi furigana adalah hiragana sebagai cara baca kanjinya. Biasanya ada di atasnya kanji. Tadi fungsi-fungsi hiragana udah, sekarang kita pindah ke fungsi-fungsi katakana. Fungsi katakana itu untuk serapan bahasa asing. Contohnya, hoteru, dari bahasa Inggris hotel. Ada lagi, arubaito. Di bahasa Jepang artinya kerja part-time. Tapi itu dari bahasa serapan bahasa Jerman, Arbeit, artinya pekerjaan. BTW itu fungsi-fungsi hiragana dan katakana zaman modern sekarang ini. Zaman dulu fungsi hiragana dan katakana itu beda dari sekarang. Kalau zaman dulu, hiragana dan katakana itu bukan untuk mana yang bahasa Jepang asli, mana yang bahasa serapan asing, tapi berdasarkan gender. Zaman dulu hiragana itu dipakai untuk perempuan, kalau katakana untuk laki-laki. Makanya kalau kita perhatiin, hiragana itu biasanya dia lebih melengkung ya. Sifatnya dia melengkung, jarang ada yang kaku gitu kan. Kan jadi kayak ada karakter yang lembut, kemayu, anggun gitu ya, melengkung gitu. Sedangkan kalau kita perhatikan katakana, dia ujungnya ini kaku. Tuh, kalau yang ini begini, yang ini begini. Tuh, kelihatan ya bedanya tuh. Tuh. Yang satu lebih lembut kayak perempuan, yang satu memang kaku maskulin gitu kan. Dulu waktu saya jadi pengajar Benkyokai, ada salah satu murid saya nanya, kenapa zaman dulu hiragana itu berdasarkan gender, yang satu perempuan, yang satu laki-laki, sedangkan sekarang itu lebih ke yang satu untuk bahasa Jepang asli, yang satu untuk bahasa asing serapan. Itu saya sampai butuh 1 hari 1 malam untuk cari tahu. Besokannya saya jawab begini. Zaman dulu Jepang itu cuma punya bahasa lisannya aja, belum punya sistem penulisannya sendiri. Sedangkan saat itu juga Cina atau Tiongkok ini udah punya sistem tulisan sendiri. Jepang lihat, wih keren gitu kan. Kita harus belajar dari Cina, gitu, belajar sampai ke negeri Cina. Mereka kumpulin orang-orang Jepang yang paling pintar, terus mereka kirim ke Tiongkok, ke Cina. Belajar, pulang ke Jepang, bawa sistem penulisan Hanzi, yang kemudian diadopsi menjadi kanji, terus bawa alat musik dari Cina, seni budaya Cina, agama Buddha, dan masih banyak lagi. Saat baru nerima sistem penulisan Cina ini, Jepang ini baru ngikutin 100% plak ketiplak. Dari penulisan sampai cara bacanya juga. Tapi orang Jepang lama-lama kesusahan sendiri ya dalam penulisannya yang ribet gitu. Jadi mereka menyederhanakan menjadi katakana. Jadi waktu itu baru ada kanji, baru
turun punya anak katakana, belum ada hiragana. Kenapa belum ada hiragana dan kenapa waktu itu cuma buat cowok? Karena waktu itu mereka patriarki. Nah, yang boleh belajar akademik, belajar sistem penulisan, itu cuma boleh laki-laki aja. Perempuan ya cuma boleh belajar hal-hal basic aja, kayak menjahit, menjadi istri yang baik, dan lain-lain. Kemudian perempuannya mikir, tidak adil kalau laki-laki doang yang boleh belajar, kita enggak. Akhirnya mereka nyiptain hiragana. Dari perempuan untuk perempuan, makanya katakana itu dipakai oleh laki-laki yang belajar akademis. Hiragana dipakai untuk perempuan. Nah, zaman itu kan lagi zaman penutupan isolasi Jepang dari negara-negara luar tuh. Nah, begitu era Jepang dibuka, boleh masuk negara-negara asing, mulailah masuk tuh kan bahasa-bahasa asing. Mereka bingung gimana caranya ngebedain tulisan asing sama tulisan mereka sendiri gitu. Akhirnya diubahlah sistem yang tadinya hiragana katakana based on gender, berdasarkan kelamin, yang satu untuk perempuan dan satu laki-laki, diubahlah hiragana menjadi kosakata asli Jepang, katakana untuk bahasa serapan asing. Kalau gitu kita mulai kelasnya. Oke, sekarang kita mulai belajar hiragananya. Ngomong-ngomong, dari 46 karakter hiragana ini, 5-nya huruf vokal, 1 huruf mati, sisanya nani memo, kakiku keko, rariru rero, yayuyo, gitu. Di sini mungkin kalian bakal bingung ya, ada 46 karakter hiragana, 46 karakter katakana, belum lagi 2000 kanji atau 50.000 kanji. Oke, balik lagi hiragana. Hiragana itu biar gampang diingat ada 11 kolom dan 5 baris. Ini tabel buat ngafalin hiragananya. Tapi mungkin di sini ada yang suka kesulitan ya untuk pertama kali nulis hiragana katakana itu gimana caranya. Makanya di sini saya akan ngajarin cara penulisan hiragana katakana. Mulai dari hiragana kolom pertama dulu, yaitu kolom vokal A, I, U, E, O. Mulai dari A dulu, di situ ada tiga goretan. Pertama kiri ke kanan, 1. Yang kedua atas ke bawah, 2. Yang ini melengkung ya, lihat nih. Ketiga nih melengkung dari sini muter ke sini, lihat nih. 3. Nah, cakep. Yang pertama di sini, yang kedua di sini, mulainya ketiga di sini. Tuh. Sekali lagi sambil diikutin ya. 1, 2, 3. Yang kedua, I. Cuman 2. Yang pertama dari sebelah kiri dulu. Lihat ya, melengkung. Bawahnya ada kail dikit aja ditarik ke atas. Seret gitu nih. Dan nih, seret gitu. Terus ada garis kayak gini. Ingat yang perlu diperhatikan, yang pertama di sini ada kail, yang kedua garis yang sebelah kanan ini lebih pendek daripada yang kiri. Jadi ada nih. Tuh. Ya kan? Intinya yang kanan harus lebih pendek daripada kiri. Jangan sama kayak gini nanti kayak tanda kurung ya, buka tutup kurung gitu. Kalau kalian mau lebih estetik lagi, kalau bisa, ini tuh garis antara ujung kail sini dengan ini tuh kayak nyambung di sini nih. Oh, jadi bayangin ini kayak masih begini, set, nih kayak masih begini. Cuman ininya dihapus gitu kan. Cuman kalau kalian mau ngasalin satu begini gitu, kalau ditarik garis masih begini nggak apa-apa sih. Yang ketiga, U. Petik di atas, dari atas ke kanan bawah, dikit aja. Abis itu, dikasih kayak gini yang kedua. Kayak setengah lope tuh. Sekali lagi, 1, 2. Nah, cakep. Lagi, 1, 2. Nah, lanjut E. Di sini mungkin banyak yang kesulitan ya nulis huruf E. E pun ada 2 versi, ada yang 2 goretan, ada yang 3 goretan. Kalau saya pribadi 2, tapi ada yang 3, katanya 3 ini supaya yang pemula ini jadi lebih gampang ya.
Kita coba dua-duanya. Yang pertama versi saya yang 2 goretan. Yang pertama bentuk kayak bagian awal U, 1 goretan begini. Habis itu bentuk kayak Z, tapi pas mau bagian akhirnya diberhentiin, terus dilengkungin gini nih. Jadi kayak, bisa nggak tuh? Ini kalau kayak gini jadi bendera ya. Versi 2 goretan, coba sekali lagi. 1, 2. Oh, ini juga nggak usah sepanjang ini, nggak apa-apa sih, kayak segini doang juga nggak apa-apa gitu. Sekarang kita coba yang 3 goretan, yang biasanya supaya pemulanya lebih gampang. 1, 2, kayak 7. Habis itu baru dibikin lengkungannya secara terpisah. Sebenarnya sama aja. Pembuatannya aja yang beda gitu kan. Yang satu begini, yang satunya lagi dipisah, ya sama aja. Kalian lebih suka yang mana? Coba kalian tulis di kertas, kalian coba-coba nyamannya gimana, merasa lebih bagusnya di mana. Yang kelima, O ada 3 goretan. Yang pertama 1, 2 ini, lihat ya, nih 2-nya yang harus diperhatikan. 2. Kelihatan nggak tuh? 3, kutip. Kalau kalian ingat, ini mirip sama apa tadi? Mirip sama hiragana A. Bedanya di mana? Ayo kita perhatikan. Kalau A, bagian bawahnya dia misah. 1, 2. Yang keduanya ini bawahnya dipisah. Habis itu nyambungnya dari sini. Seret, gitu kan. Kalau O, ini A. Kalau O, dia bawahnya nyambung, lihat nih. Dia begini, tajam di bawah begini. Nah, perbedaan nomor 2, kalau O ada kutip. A enggak ada kutip. Bedanya ada 2 ya. Kalau O ini ada ininya, disambung. Kalau A, dia tidak disambung. Kalau O ada kutipnya, kalau A enggak ada kutipnya. Kolom kedua, kaki keko. Mulai dari yang pertama dulu, K. Di sini dia ada 3 goretan. 1, lengkung ya, ingat hiragana melengkung. 2, 3 dikasih kutip. Bisa? Sekali lagi, sambil coba di kertas. 1, 2, 3. Bisa? Ingat, dia itu dari sini pertama, yang kedua begini, yang ketiga di sini mulainya. Kedua ada ki. Ki itu ada 4 goretan. Kita hitung. 1, 2, 3. Dikail dikit. Seh. Baru lanjut ke 4. Seh. Nah, yang ini 2 ini nih, 1, 2. Itu kayak sama dengan, tapi dimiringin sedikit. Jadi set. Nah, mungkin kalian pernah mikir ya, apa bedanya ki yang ini sama ki yang begini? Tuh, kan ada yang ininya dipisah, ada yang ininya nyambung ya. Kalian pernah lihat ya? Jadi, kalau ini tulisan tangan, yang ini typing komputer. Kalau kalian perhatikan, banyak hiragana, katakana juga ada kayaknya, sama kanji banyak nih, yang tulisan tangan dengan typing komputer itu beda. Jadi kalian harus perhatikan kalau nyari di kamus, ini tuh typing komputer atau cara penulisan tangan. Yang kita cari kan cara penulisan tangan ya. Kita coba sekali lagi. 1, 2, 3. Kail. Jangan dilepas lagi tuh. 4. Gitu. Mulainya di sini 1, 2, 3. Ininya nyambung ya. Ininya nyambung.
4 mulai dari sini. Kalau kalian perhatikan, ini walaupun pisah, seolah-olah ini nyambung tuh. Lanjut ada ku. Nah, ku ini gampang, cuma satu goretan. Ini gini kayak satu. Mudah. Ada yang begini, sama aja. Toh, kalau kalian liatin, ku ini kayak simbol matematika lebih kecil dari ya, kalau nggak salah ya. Lanjut, ada ke. Ingat ya, Jepang itu ke, bukan ke. Jepang itu nggak punya huruf e. Jadi semuanya yang baris e itu e, ke, se, re, itu dan lain-lain. Semuanya nggak ada e, nggak ada bunyi e. Jangan sampai nyebut e, nggak ada mereka. Ke ini punya 3 goretan. Yang pertama itu kayak bikin hiragana i tadi. Lanjut ada strip. Yang kedua ini strip. Yang ketiga ini melengkung begini. Sah. Kalau kalian perhatiin ini tuh dia sejajar ya. Kalau mau lebih estetik lagi ini boleh seolah-olah dia tuh nyambung. Kalau enggak apa-apa sih. Udah coba bikin di kertas, tulis. 1, 2, 3 melengkung. Ini jangan lupa ada kail, Sering banget meriksa ada lupa kail di sini. Lanjut ada kok. Kok ini gampang kok. Kok ini gampang. Nah. 1 melengkung begini ada kail. 2. Nah. Lagi-lagi kalau kalian perhatiin, dia tuh walaupun kepisah begini kan, nih pisah ada kail di sini. Dia ini seolah-olah nyambung ke sini. Kayak mau bikin begini, tapi ininya dihapus sampai sini. Nah, sekali lagi 1, 2. Gampang. Kolom ketiga ada sa, shi, su, se, so. Shi-nya ini anomali, iya ada haknya sendiri, ada shi yang bukan sa, si, su, se, so, tapi shi. Kita mulai dari sa-nya dulu. Sa ini ada 3 goretan. 1, 2, 3. Mirip sama apa, Haya? Mirip sama ki. Nih. Ini ki, ini sa. Kalau sa ini garis ininya cuma 1. Kalau ki ada 2. Nah, ingat ya bedanya. Terus sama seperti ki, dia ini meskipun pisah seolah-olah nyambung. Dan garis ini dia miring. Nggak begini banget tapi miring. Dan seperti ki, garis yang ini itu dia miring ya, miring begini. Bukan begini, tapi agak miring ke atas. Nah, sama kayak gini, ini kan miring begini, yang ini cuma 1 aja. Mungkin kalian pernah ngeliat sa-nya itu sama kayak ki, dia ada yang nyambung kan? Nih, kayak gini. Itu sama seperti ki, ini typing komputer. Kalau kalian nulis pengen kayak gini ya, sebenarnya nggak masalah gitu kan. Itu tuh sama kayak orang ada yang nulis A kecil, ada yang begini, ada yang begini. Yang ini kan lebih typing komputer, tapi kan ada aja ya orang yang nulis A kayak gini. Ya kayak gitu aja. Bedanya ini lebih sering dipakai untuk tulisan tangan. Kalau ini lebih sering untuk typing komputer. Sekarang lanjut shi. Bukan si, shi. Shi ini cuma 1 goretan kok. Tenang aja, gampang kok. Lihat ya, garis lurus melengkung. Tuh. Udah gini doang, kayak J kebalik ya. Atau kayak kail pancingan. Mau coba lagi? Turun ke bawah, melengkung ke atas. Ini kepanjangan. Nah, kayak gini, gampang kan? Lanjut huruf su. Su ini cuma 2 goretan. Nah, ini banyak yang bilang susah ya, agak susah. Pertama, garisnya kiri ke kanan, biasa aja. Yang kedua, nih, saya pelan-pelan ya, agak susah nih. Sini, habis ini bikin lingkaran kecil,
Kalau udah balik ke garis lurus ini, dilanjutin garis lurusnya. Terus melengkung ke kiri dikit. Nah, bisa ya? Coba. 1, 2. Nah, mungkin banyak yang keriting begini ya, susah ya. Kalau baru awal tuh susah ya. Kita coba lagi ya. Nggak apa-apa. Saya waktu awal-awal juga dulu susah menulis su. 1, 2. Nah, kalian banyak-banyak latihan di rumah ya. Tulis aja, nanti lama-lama tangannya bisa sendiri. Lama-lama tangannya lentur sendiri. Bisa kok. Aku butuh berapa bulan ya baru bagus tulisannya. Lanjut, ada C, 3 goretan. Yang pertama gini, 1. Yang kedua pendek, tapi dia agak melengkung ke dalam kiri gini. Yang kedua, dia panjang melengkung ke kanan. Udah kayak gini. Bisa? Sekali lagi ya. 1, kiri ke kanan lurus. Yang kedua, sebelah kanan dulu. Yang sebelah kanan dulu dikerjain. Dia pendek dan ke kiri dikit bawahnya. Jadi gini-gini. Yang ini lurus ke bawah, tapi pas sudah ke bawah melengkungin. Set, set gitu. Yang ini kebalikannya, panjang melengkungnya ke kanan. Nah, lalu ada so. So ini 1 goretan, tapi banyak yang bilang susah untuk pemula. Gak apa-apa, kita pelan-pelan. Liatin ya, dia ini 1, dia kayak Z dulu, nih kayak Z dulu. Kalau udah kayak Z, balikin ke tengah. Pas sudah di tengah, dibikin C. Nah, begini. Nah, kalau mau yang lebih versi rapi dan estetik, yang bagian atas tuh pendek. Nih, bikin Z kan, Z-nya bagian bawahnya panjang. Terus panjangin lagi, lebih panjang daripada ini. Dibalikin ke tengah sini sambil dibikin huruf C. Sekali lagi, 1. Nah, boleh kayak gini kok, nggak terlalu nyambung harus kayak terus ininya nempel banget gitu. Boleh kayak agak, nah, ini kan agak pisah ya. Kalau kalian masih susah dapet feel-nya, boleh dipisah aja dulu, tapi nanti kalau udah bisa, digabungin jadi 1 ya. Jadi bikin Z dulu, Z, C, lagi, Z, C, Z, lepas, C, Z, C. Nah, terus kalian kayak gitu di kertas. Semangat. Lanjut kolom ta. Ta, ci, ci, te, to. Ya, ci dan ci ini anomali lagi. Anomali lagi. Oke lah, ci ada T-nya. Ini masalah ci, kenapa bukan ti? Saya juga tidak tahu, belum temu jawabannya. Yang tahu tolong jawab di komen aja. Biar sama-sama belajar. Mulai dari ta dulu. Ta ini ada 4. Ta ini dia dari kiri ke kanan. Pertama ya, kiri ke kanan. Lanjut yang kedua, atas ke bawah tapi agak serong ke kiri bawah dikit. Nih. Kedua, ininya di tengah. Ini titiknya di tengah tapi agak ke kiri gitu pas di bawah. Lanjut, dia itu kayak ada huruf koknya. Koknya dikecilin di sini nih, di bawah ini. Jadi tak. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Coba kalian ikutin. 1, 2, 3, 4. Gampang kan? Berikutnya ada ci, si anomali satu ini. Ci ini cukup 2 goretan aja. 1. Yang kedua ini kayak gini nih. Ini sambung ya nih. 2. Ini ci. Mirip sama sa versi typing tapi di mirroring kan kalau sa.
Sa ini kan gini, ya kan? Tapi kan kalau typing komputer kan jadi gini. Nah ini di mirroring aja jadi kayak gini. Kalau kalian suka lupa ini cara nginget Ci ini gimana, karakternya itu bentuknya gimana. Gini. Dulu aku sebagai pemula mikirnya gini. Kan Ci, kosakata apa yang pakai Ci? Aku mikirnya Cici. Cici itu artinya bapak-bapak dari diri sendiri, bapakku gitu kan. Cici. Papa saya gitu kan. Seperti artinya bapak-bapak kan, maaf ya untuk semua bapak-bapak ini, aku mikirnya kebanyakan bapak-bapak ini perutnya kan suka buncit ya. Perutnya suka buncit. Terus ini tuh topinya. Ini topi, pakai topi. Habis perutnya buncit. Bapak-bapak buncit, maaf. Buat inget gitu. Sekali lagi ya. 1, 2. Berikutnya ada huruf su. Bukan su, bukan tu, tapi su. Tulisannya begini nih. Hati-hati pas pengucapan antara su dengan su tadi ya. Su yang ini dia cuma satu goretan. Oke, kita mulai ya. Seno. Kayak apa ya? Kayak udang. Perlu diperhatikan bahwa kalau su ini kalian harus konsisten size-nya. Ukurannya tuh kalian harus konsisten. Misalkan tadi tak gedenya segini, terus nanti ci-nya segini, gitu. Konsisten besarnya tuh konsisten. Kenapa? Kalau kalian gak konsisten itu bahaya. Misalnya tiba-tiba kalian tadi taknya segede ini, tiba-tiba nih, ini deh di sini. Misalkan taknya segede gini, terus tiba-tiba kalian suhunya males gede, begini aja ngasal. Ini jadi su kecil bukan untuk di huruf diucapin, tapi sebagai pendobel huruf. Nanti kita belajar di part ketiganya. Kayak ini bukan bacanya tatsu ta, tapi tata. Tata. Bukan tata, bukan tatsu ta, tapi tata. Nanti kita belajar di part 3. Jadi tolong diingat su-nya konsisten sama huruf sebelum dan sesudahnya. Lanjut, ada T. T ini cuma satu goretan, gampang. Seah. Jadi kayak satu garis lurus disambung C. Nah, oh mirip bagian bawah so ya. Tapi so-nya bagian ininya dihapus. Nah, ini jadi T. Lanjut to. To ini ada 2 goretan aja. 1, 2. Jadi ada garis kiri atas ke kanan bawah. Ini. Habis itu ada C. Se. Kalau bisa bagian kiri atasnya ini sejajar sama ini ya, buat cakep aja sih. Cuman ada orang malas begini ya, gak apa-apa sih. Sekali lagi. 1, 2. Bisa? Lanjut kolom na, ni, nu, ne, no. Kita belajar buat na-nya dulu ya. Yang pertama, garis kiri ke kanan, lanjut atas ke bawah kiri dikit aja, kayak bagian awal letak ya, kayak bagian awal letak. Tapi ini kecil, kalau tak tadi gede, ya ini segininya setengahnya. Habis itu yang ketiga, kayak kail gini, kayak kail. Habis itu lanjut ke empatnya kayak gini, cakep kan? Lagi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pelan-pelan. Yuk sambil belajar, sambil nulis. 1, 2, 3, 4. Udah cakep?
Yang kedua, ni. Ni itu ada 3 goretan. 1, ini garis lurus agak melengkung dikit, jadi nggak strip lurus banget, tapi agak melengkung dikit aja. Habis ada kail, habis itu kayak kok tapi gede. Koknya segede kok, dia mepet di sini. Nah, kalau mau lebih estetik, kalau bisa bagian dari kail ini seolah-olah dia nyambung ke sini, yang ini seolah-olah dia nyambung ke sini. Jadi kalau ditulisnya nggak diangkat terus kayak begini, kan jadi kayak gini ya nih. Tuh. Nah, ini nih tuh nih awalnya kayak gitu. Sekali lagi ya, belajar tulis lagi di kertas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bisa? Oh ya, jangan ini ya, aku suka kalau periksa tuh ada yang terlalu jauh. Nanti bisa-bisa dikiranya ini udah beda karakter. Jadi kalau bisa dipepetin. Karena mereka adalah satu kesatuan, mereka itu pasangan. Jangan dipisahin, jangan LDR, nanti sedih. Yang ketiga ada nu. Nu ini agak ribet ya kalau dilihat ya. Gimana nih? Nah, pertama dari sini dulu nih. Garisnya begini, dari kiri ke kanan, tapi dia agak melengkung begini nih. Tapi jangan terlalu selengkung ini. Nanti nggak sih kayak jangan terlalu kaku, jangan terlalu melengkung, tengah-tengah gitu. Habis itu yang sejajar di sini ditarik garis. Habis itu di bawahnya dikasih ekor. Nah, bisa sekali lagi. 1, 2, jangan dilepas. Lagi. Lagi ya. 1, 2. Kalau kalian ngeliat tuh, ini tuh kayak kelinci nggak sih? Ini kupingnya. Ini ekornya, buntutnya gitu kan. Ekornya ini. Gak ada mana. Ini tangannya. Ya nggak sih? Habis itu ada nek. Nek itu ada 2 goretan. 1, lurus aja, lurus. Dari atas ke bawah, lurus kaku aja. Yang kedua, ini nih. Liatin ya, agak rumit. Dari sini kayak ada Z kecil. Nih. Habis itu Z-nya ini dibikin melengkung ke sini. Nah. Lagi ya. Ini kurang tinggi ini. Bentar. Ini harusnya segini. Nah. Lagi ya. 1, 2. Lagi. 1, 2. Yang gede nih sekalian. 1, 2. Yang kelima ada no. Nah ini gampang. Cuma 1. Kayak gini nih. Bawah. Tarik. Lagi ya. Tarik begini. Atau ada yang miring juga begini. Gak apa-apa. Jangan nembus. Intinya gini lah. Pokoknya gini. Nah tuh. Yang ini kaku. Kalau bisa yang ini kaku. Terus di bawah. Tapi ada juga yang begini males. Gak apa-apa, sama aja. Bisa? Lanjut di kolom berikutnya, ada kolom H. Ada huruf H, hi, fu, he, ho. Jadi bukan hu, tapi fu. Ya, namanya lagi. Yang pertama H-nya dulu. 1, 2, 3. Nah, ini bacanya H. Tapi dalam konteks sebagai fungsi partikel,
dia berubah menjadi wa. Watashi wa rere des. Nah, ini wa-nya partikel. Tapi kalau dia sebagai kosakata, dia jadi ha. Haha. Gitu kan. Sekali lagi ya. Tulis di kertas. 1. Jangan lupa ada kail. 2, 3. Mantap. Ingat ada lengkungan di sini karena kalau berhenti di bawah sini dia mirip huruf apa ini tadi? Ini mirip sama ke. Bedanya di sininya ya. Jangan lupa ya. Berikutnya ada hi. Bikinnya kayak gini nih. Mulai dari sini naik dikit, dilengkungin begini, buang ke sini. Nah, kalau dilihat-lihat ini kayak tapak kaki kuda nggak sih itu? Yang besi kuda gitu. Sekali lagi ya. Gini, naik ke atas kanan, turun kayak kantong begini, dibuang ke kanan. Lagi. Nah. Tada! Yang ketiga ada huruf fu, si anomali. Dia ada 4 goretan. Nah, ini buat pemula banyak yang juga yang bilang susah ya. Sini kita bakal pelan-pelan, coba ya. Yang pertama dia ada kail di atas, kayak gini. Kailnya nggak begini, tapi lebih ke ini nih. Nah, di seh. Nah, bisa kan? Balik lagi, kita ulang dari awal. Kail dulu. Dari sini dijarakin dikit aja, turun, dibikin kail begini. Nah. Habis itu dari arah kiri ke kanan begini. Habis itu ke sini. Ini ceritanya nyambung. Ceritanya dia nyambung. Kalau disambungin dia kayak gini nih. Cuma kan ini dihapus ya. Ini memang agak susah, jadi banyakin latihan aja biar tangannya terbiasa. Kita coba sekali lagi ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nanang. Jadilah fu, si anomali, aneh. Latihan terus. Ya, susah. Latihan. Habis fu, si anomali yang susah ini, lanjut ke he. He ini gampang. Cuma 1 goresan, gampang. Mau tahu? Lihat. Dari sini. Se. Udah gini doang. Kayak centang kebalik. Kayak centang diturunin ke bawah gitu kan. Ini ke kanan, atas, ininya lebih panjang ke bawah. Nah, kayak gini nih. Nah. Sekali lagi gampang ini, gampang. Kayak apa ya? Kayak gunung, kayak centang kebalik. Pokoknya gampang ini. Hehehe. Lanjut, yang kelima ada ho. Ho ini ada 4 goretan. 1. Kayak biasa di sini, ini lurus aja, ada kail. Kedua, ini sejajar ya, nih tingginya sama. Ketiga, keempat. Ingat, jangan ditembus ya. Kalau ditembus, ini nembus, ini salah ya, salah. Tidak boleh nembus. Dan ingat, ho ini harus 2, garis ininya harus 2. Kalau dia cuma 1, nanti dia dikiranya jadi ha, ya. Ini ha, ini ho. Ha ini garisnya cuma 1, ho ini garisnya ada 2.
H ini atasnya nembus, Ho ini atasnya nggak nembus. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4. Mantap. Lanjut ke kolom M. Ada ma, mi, mu, me, mo. Kita mulai dari ma dulu ya. Ma ini cuman ada 3 aja. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Dia nembus. Lihat ya. Nembus. Jangan sampai ketuker sama tadi apa? Ho. Ya. Banyak kesalahan pemula ini, dia ho-nya malah nembus kayak ma. Udahnya ma-nya ini dia malah gak nembus kayak ho. Ya, hati-hati, dilihat. Lanjut ada mi. Mi itu cuman ada 2. Kita mulai ya. 1, 2. Nah, dia yang ini kayak huruf J dulu. Yang ini ke kanan atas dikit. Terus turun ke kiri bawah tajam. Ini dibikin tajam. Habis itu dilengkungin. Habis itu dikasih strip kecil di sini. Nih. Ditembusin. Nah, lagi. Nah, tuh. Ini bagus tuh. Lagi. Mantap. Bisa? Kita lanjut lah ya. Kemudian ada mu. Mu juga ada beberapa yang bilang lumayan sulit ya untuk pemula. Kita pelan-pelan aja. Yang pertama, garis kiri ke kanan lurus. Udah. Yang ini, nih, pelan-pelan nih. Ini. Lurus. Mirip kayak su tadi, su. Tapi kalau udah nyampe ke sini, terusinnya ke kanan. Gini. Habis itu dikasih petik. Kalau su tadi kan dia ini habis melingkar di sini, dia lanjut bawah tapi kiri, ya kan? Kalau mu, dia dari ini, kalau udah ketemu di garis lurusnya, dia ke kanan. Ada kail dikit, ada ke sini dikit, habis itu ada ini. Jadi yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Mereka beda keyakinan. Gimana dong? Sekali lagi sambil nulis di kertas ya. 1, 2, melingkar kecil, disambungin ke bawah, lurus, kanan, naik ke atas, lepas, kutip. Mantap. Lanjut ada me. Me ya, bukan me, gak ada e, ingat. Me ini cuman ada 2 kok. Lihat, 1, udahnya 2. Merasa familiar? Mirip sesuatu? Ya, dia mirip sama nu. Yang ini me, yang ini nu. Bedanya, kalau ini udah berhenti di sini, stop. Ya, lihat, stop. Kalau ini udah berhenti sini, dia melingkar. Nih. Oke, jangan sampai ketuker. Yang satu me, yang satu nu. Gitu. Lanjut, yang kelima ada mo. Mo ini ada 3 goretan, tapi dia gampang kok. Yang pertama, dibikin garis 2 begini. Habis itu tinggal ditambahin kayak hiragana shi. Nih. Udah jadi mo ini. Jadi tinggal sama dengan tambahin shi, kelar. Dia ininya nembus, ya. Sekali lagi, tulis di kertas, sambil nulis di kertas. Lagi, 1, 2, 3. Mantap. Kolom berikutnya, kolom Y.
Yang ini cuman ada 3 huruf vokal. Ya, yu, yo. Bukan ya, yi, yu, ye, yo, tapi ya, yu, yo. Yang pertama, ya-nya dulu. Ini kayak bikin su, ya. Kayak bikin su. Dikasih ini. Dikasih garis panjang. Mantap. Sekali lagi. Su. Yang ini kedua, yang ini ketiga panjang. Mantap. Bisa ya. Lanjut. Kemudian ada yu. Yu ini ada 2 goresan. Pertama, garis lurus dari atas ke bawah. Jangan dilepas, disambung, dibikin melengkung begini. Ya. Kayak B, tapi B-nya ini, yang ini nggak nyambung. Ya. Udahnya ininya hampir sejajar. Hampir sejajar. Mirip-mirip gitu lah. Kalau udah kayak gini, garisan kedua tinggal dicoret aja. Kelar. Sekali lagi. Garis panjang. Dibikin begini. Coret. Kelar. Sekali lagi sambil nulis di kertas. Atas ke bawah. Melengkung. Coret. Mantap. Ketiga ada yo. Yo ini ada 2 goretan. Yang pertama kecil aja dari kiri ke kanan, sah. Mau bener-bener lurus begini boleh, mau agak miring ke atas kanan gitu juga boleh. Tapi kalau saya lebih milih agak miring ke atas. Terus yang kedua, ini garis lurus, set. Nah, lanjut kolom R. Ada ra, ri, ru, re, ro. Ra dulu ada 2 goretan. Yang pertama, kail dulu, seh. Abis itu mirip kayak perutnya ci. Jadi ra. Lagi. Ini, sah. Mantap. Sekali lagi. Set, sah. Lanjut ada ri. Ri ini juga ada 2. Yang pertama, garisnya pendek, terus ada kail, set. Nah, terus lanjut yang garis kedua ini panjang ke kiri. Jadi ini kebalikan dari huruf I. Kalau I, kirinya panjang, kanannya pendek. Kalau ri, kirinya pendek, kanannya panjang. Beda ya? Ini I, ini ri. Ini ri, ini I. Sekali lagi. Pendek, panjang. Ada juga versi lainnya, font lainnya, dia ini nyambung begini. Ini sama aja. Karena yang tadi juga itu bentuk, kalau ini dihapus kan. Kalau yang versi tulis tangan tadi kan, ini seolah-olah nyambung juga tuh. Jadi nggak salah kalau kalian ngeliat ada orang kok ri-nya begini. Sama aja. Lanjut, ru. Ru ini kayak angka 3. Tapi angka 3-nya itu, nih. Yang ini kan kayak Z ya. Kayak Z. Udah diginiin, disambungin, melengkung, dilanjutin ke bawah sini ada lingkaran kecil di sini ya. Ini ru. Lagi. Ru. Ya. Ru. Ingat ya, ada lingkaran kecil di sini. Banyak orang suka lupa nih. Selanjutnya, re. Re ini ada 2, mirip sama ne. Bedanya, re ini pertama masih sama nih, lurus ya kan, garis lurus. Udahnya dibikin Z, masih sama. Terus kalau udah sampai sini, dilengkungin ke luar. Dilengkungin ke luar.
Kalau ne tadi kan gini. Terus dia ini melengkungnya ke dalam baru dibuang. Jadi ke dalam dulu baru dibuang, ya. Kalau ini re, yang ini ne. Ne ini ada ininya, yang re begini. Nah, sekali lagi. 1, 2. Kemudian yang kelima ada ro. Ro ini mirip sama ru. Bedanya, nih, ini ro. Yang ini ru. Ini ro. Yang ini ru. Jangan sampai ketukar, hati-hati. Liatin. Kalau baru mulai belajar hiragana, mau nulis kosakata, mau ada huruf ru-nya, toroknya, liatin. Banyak yang ketukar tuh, banyak banget. Salah nggak apa-apa, belajar. Kolom ke-10 itu cuman ada 2 huruf, wa sama wo, ya. Wa-nya ini mirip kayak re dan ne tadi. Dia garis lurus dulu, Z lagi. Bedanya udah sampai sini langsung diginin aja. Nih, ini wa. Yang ini re. Yang ini ne. Ya. Yang ini wa, ini re, ini ne. Kelihatan ya bedanya ya, tuh. Coba bikin catatan deh di kertas kalian, bikin catatan kayak gini, bedanya nih. Biar nggak ketukar-tukar terus. Lanjut ke wo ini cuma ada 3 goretan aja kok. Liatin ya. Yang pertama garis kiri ke kanan, lurus. Terus yang kedua, ini garis dari atas ke bawah. Terus ini nyambung, jangan dilepas, disambung. Kayak huruf H. Habis itu, tambahin kayak C. Yang ketiga itu kayak C. Bisa? Sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gampang kan? Meskipun dalam tabel hiragana dia disebutnya wo, penyebutannya wo, tapi ketika dia sebagai partikel, dia nyebutnya ini o. Nih, o. Kalau sebagai hiragananya aja, dia wo. Sebagai partikel, o. Misalnya, gohang o tabemasu. Bukan gohang wo tabemasu, itu salah. Yang benar, gohang o tabemasu. Meskipun disebutnya kalau di hiragana nyebutnya wo. Kolom yang ke-11 yang terakhir akhirnya cuma 1 huruf kok. N. Satu-satunya huruf mati di hiragana. N. Nah, goretannya pun juga cuma 1. Pertama begini, agak miring ke kiri. Habis itu begini. Nah, begini. Nah, lagi kayak apa ya? Kayak H. Oh, kayak bawahnya E nih, kayak bawahnya E kalau ditambahin begini nih. Kalau ditambahin kayak E. Lagi ya. Mantap. Jadi deh. Selamat, kalian telah mempelajari 46 huruf hiragana. Mantap, udah 46 gak tuh? Sekarang kalian latihan terus, biar hafal, biar tangannya terbiasa, biar ada muscle memori otot, ya. Udahnya, kalau udah kalian berani siap lanjut ke part 2, kita belajar katakana, oke? Mata ne!